Di sebuah pulau kecil nggak berpenghuni di tengah hutan Samudra Pasifik, Hank Thompson terdampar sendirian setelah perahunya rusak terjebak badai. Udah beberapa hari dia di situ sampai kehabisan makanan. Dan merasa udah nggak ada harapan selamat, dia memutuskan mau bunuh diri aja. Karena bertahan pun cuma akan bikin lebih menderita. Tapi tiba-tiba dia ngelihat tubuh seorang pria di pinggir pantai sampai bikin dia lengah. Dia pun menghampiri tubuh pria tersebut yang ternyata udah mati dan tanpa identitas. Anehnya, tubuh pria itu juga terus ngeluarin suara kentut. Kemungkinan sih masih ada gas di perutnya. Hank pun merasa hidupnya bagi lelucon. Dia pernah berharap tepat sebelum mati seluruh hidupnya akan terlintas di matanya dan dia akan melihat hal-hal yang indah. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Akhirnya dia pun coba ngulangin lagi bunuh dirinya yang kali ini pakai sabuk si pria. Tapi tiba-tiba si pria kentutnya malah lebih kenceng sampai tubuhnya terangkat-angkat. Lalu dengan ajaibnya kentut itu bikin tubuh si pria jadi kayak jet ski. Hank pun ngebatalin lagi bunuh dirinya dan naikin tubuh si pria buat mengarungi lautan. Entah bagaimana dia bisa selamat, tiba-tiba pas bangun udah di pulau besar yang jauh dari peradaban. Dia sangat senang melihat hamparan hutan di depannya. Lalu dia nyalain HP-nya yang udah lowbat tinggal 10% doang, udah gitu di situ juga nggak dapat sinyal. Dia pun akhirnya minta maaf sama si pria karena harus pergi sendirian. Tapi Hank malah kayak bimbang gitu dan akhirnya ngebawa tubuh si pria juga. Selama digendong, tubuh si pria terus ngeluarin kentut yang bikin si Hank jadi enek. Dia pun terus minta tolong sampai nemuin buangan sampah dan ngambil beberapa benda yang salah satunya bidak catur buat nyumpel bemper belakangnya si pria. Habis itu dia lanjutin lagi perjalanannya menyusuri hutan sampai menemukan sebuah gua untuk berteduh. Malam itu Hank gak bisa tidur, dia pun ngajak ngobrol si pria yang kayaknya gak bisa tidur juga. Lalu dia berpura-pura menjadi seorang ibu dan nyanyiin lagu Nina Bobo buat si pria. Saat itulah mata si pria kelihatan berkedip-kedip sambil mulutnya ketetesan air hujan. Paginya Hank ngejar seekor musang sampai gak sadar nendang penampungan airnya. Dia pun jadi kesel mau pergi ninggalin si pria. Tapi secara ajaib dia ngelihat mulut si pria ngeluarin air. Kayak dispenser kalau dadanya diteken si pria akan ngucurin air. Walaupun kelihatannya agak jijik, si Hank tetap minum airnya daripada kena dehidrasi. Dia terus neken dadanya si pria sampai ngasilin sebuah suara yang terdengar seperti Manny. Kemudian sama Hank dijadikan nama si pria itu. Dia pun langsung seolah-olah bisa bicara sama Manny, walau sebenarnya dia sendiri yang ngegerakin mulutnya Manny. Tapi lama-lama dia sadar kalau udah kayak orang gila. Akhirnya dia nyuruh Manny buat bicara sendiri kalau dia mau. Dan dengan ajaibnya, si Manny beneran ngomong sendiri. Hank ngiranya dia lagi berhalusinasi, tapi pas dideketin, Manny emang beneran bicara. Walaupun otot dan sendinya emang udah gak berfungsi. Manny mengingat semua yang diucapin Hank termasuk lirik lagu semalam. Tapi dia sama sekali gak ingat kehidupannya. Hank ngasih tahu definisi pulang ke rumah dengan nyontohin pakai rasa snack. Tapi Manny beneran gak ingat apa-apa. Belum nyerah, Hank ngumpulin berbagai benda yang biasa digunakan manusia, serta ngasih tahu berbagai kejadian yang dialami manusia. Dia nganggep Manny sebagai pahlawan super yang dikirim untuk menyelamatkan orang-orang.
Hank juga bilang kalau dia bisa terdampar kayak gini karena dia mau lari dari rumah. Jadinya Manny pun berkesimpulan kalau Hank melarikan diri karena nggak ada orang yang mencintainya. Kemudian Hank coba nyari sinyal lagi tapi masih nggak ada juga. Akhirnya dia kembali ngajarin Manny kali ini tentang wanita. Melalui gambar di majalah dewasa, Manny disuruh ngebayangin organ-organ intim si wanita. Sampai entah bagaimana, si Manny jadi terangsang. You'd imagine bumping into her on the street and Awesome parties, and a few years later you'd get married. You'd have a small wedding. Dia ngira tubuhnya ada yang salah. Lalu Hank ngasih tahu kalau ereksi burungnya adalah hal yang normal. Hank pun merhatiin kalau ereksinya si Manny hanya mengarah ke satu arah. Lalu dia menjadikan ereksinya Manny sebagai radar yang mungkin akan mengantarkannya ke pemukiman warga. Manny, I think you Karena kelamaan ereksi jadi bikin si Manny pengen ngerasain hubungan seksual. Tapi dia nggak bisa ngelakuin itu tanpa lawan jenis. Maka dari itu Hank ngasih tahu tentang masturbasi. Lalu Manny nebak kalau Hank pasti sering masturbasi karena dia nggak punya cewek. Walaupun menganggap obrolan mereka nggak jelas, tapi Hank tetap nyeritain pengalaman onaninya yang pernah kegap sama bokapnya pas lagi remaja. Bokapnya pun marah dan nakut-nakutin kalau sering onani, umurnya Hank akan semakin pendek. Habis itu ibunya ngelihat dia nangis ketakutan, terus bilang kalau dia sering onani. Manny dengan pemikirannya yang masih polos menyimpulkan kalau Hank akan ngebayangin ibunya pas dia lagi masturbasi. Udah kesel sama pemikiran anehnya Manny, Hank pun nyuruh Manny jadi orang mati lagi. Tapi dia langsung nyesel karena Manny jadi gak bisa ngeluarin radarnya. Kemudian Hank gak sengaja nginjek kotoran hewan, lalu pas lagi nyopot sepatunya, dia ngedenger suara hewan buas. HP Hank juga nggak sengaja menyala. Wallpapernya yang nampilin foto wanita dilihat sama Manny. just a picture of a girl on a phone. Dia ngira HP-nya itu punya dia. Sehingga pas Hank matiin tuh HP buat menghemat baterai, Manny jadi agak kesel. Hank berusaha keluar dari jurang, tapi Manny terus bilang pengen lihat foto si cewek tadi. Sampai-sampai dia nyuruh Hank dandan kayak si cewek. Siapa tahu Manny bisa nginget tuh cewek yang bisa aja seseorang yang dulu dia kenal. Dia nawarin jadi mesin serbagunanya Hank kalau mau nurutin permintaannya. Karena butuh bertahan hidup, Hank pun melakukannya. Dia gunain berbagai barang rongsokan di situ buat dandan seperti si cewek. Manny yang udah belajar menghargai orang lain berbohong kalau Hank udah mirip si cewek. Jadinya bikin si Hank ngambek. Well, is it working or are you? Tapi Manny pengen Hank coba lagi. Kali ini dia bilang kalau Hank lebih berusaha, mungkin aja dia bisa nginget kehidupannya dulu dan bisa nyelamatin hidupnya Hank. Dijanjiin kayak gitu, Hank jadi semangat. Dia nyukur jenggotnya dan ngumpulin berbagai benda buat bikin gubuk. Kali ini Hank udah lebih mirip. Dia nyuruh Manny buat coba ngobrol sama si cewek. Tapi karena masih polos, si Manny langsung to the point pengen ngajakin ML. Lalu Hank ngajarin Manny cara ngobrol yang sopan. Dengan ngibaratin mereka lagi di dalam bus. Dia bikin alat yang ngebuat Manny seolah-olah ngeliat pemandangan dari bus. Saat itulah si cewek mulai naik ke bus dan kali ini Manny beneran terpukau sama aktingnya Hank. A strange tingle up the back of your neck. Something carnal inside of you causes. Tell her you'd love to sit next to her today and every other day. Dia sampai nggak berani ngajak ngobrol karena takut salah ngomong. Tapi Hank terus ngedorong dia buat beraniin diri. So you're a freak. What? Manny akhirnya bisa ngobrol sama si cewek. Lalu pas mereka bergandengan tangan, tiba-tiba terlintas bayangan si cewek yang bernama Sarah. Seketika Manny jadi bahagia karena ingatannya mulai kembali dan pengen cepat pulang. Saat itulah kemampuan barunya muncul, di mana tangannya bisa ngasilin percikan api.
Sekarang Hank jadi bisa bikin api unggun. Dia juga terus merangsang ingatannya Manny, siapa tahu masih ada kemampuan lainnya. Dan bener aja, karena Manny juga bisa menembakkan sesuatu dari mulutnya. Kemampuan itu dimanfaatin buat keluar dari jurang. Selain itu, Hank juga memanfaatkannya untuk berburu sehingga nggak perlu khawatir lagi soal makanan. Lalu kemampuan-kemampuan lainnya terus muncul, yang semuanya sangat bermanfaat. Malam itu mereka ngadain pesta sambil mabuk-mabukan. Manny bilang walaupun dia belum pernah masturbasi, tapi kayaknya dia tahu bagaimana rasanya. The more you're gonna see it. Untuk itu dia meluruskan pandangannya tentang ibunya Hank, bahwa apa yang dulu ibunya Hank bilang hanya karena ingin Hank bahagia. Sontak aja Hank yang lagi mabuk jadi terpesona sampai hampir mencium Manny. Besoknya mereka ngelanjutin lagi perjalanan sampai ketemu saluran pipa di atas sungai. Hank coba nyalain radarnya Manny dan arahnya harus nyebrang sungai. Hank, thanks to you. Dia ngegendong Manny sambil merayap di pipa yang udah karatan. Terus Manny ngomong kalau dia ngerasain perasaan aneh pas tubuh mereka bersentuhan. Karena terganggu sama pengakuannya Manny, Hank jadi gak konsen lalu tiba-tiba pipanya patah. Hank coba nyelamatin Manny tapi dia malah keinget momen romantis mereka. Dan tanpa sadar langsung mencium Manny. Kemudian mereka keluar dari sungai berkat tekanan kentut Manny yang sangat luar biasa. Sampai bikin tutup bempernya lepas. Sekarang Manny jadi bisa bikin combo antara kentutnya dengan percikan api tangannya untuk nyalain api dengan mudah. To set up an automated birthday e-card. Malam itu Hank nyeritain hubungannya dengan bokapnya yang kurang harmonis karena sama-sama sulit menunjukkan perasaannya masing-masing. Sedangkan Manny ingin sebaliknya, dia mau nunjukin perasaannya ke Sarah setiap hari. Bahkan mau ngajak Sarah jalan-jalan pakai tubuhnya yang penuh dengan gas. Lalu Hank ngasih tahu kalau kentut di depan orang lain itu nggak boleh. Manny pun menganggapnya sangat menyedihkan karena banyak sekali larangan di kehidupan masyarakat. Hank juga jadi mikir apa sebaiknya mereka nggak usah pulang aja. Lalu pas dia lagi kencing, tiba-tiba sebuah mobil lewat di bawahnya. Dia ngecek HP-nya yang udah dapet sinyal dan ngeliat pesan dari bokapnya. Kemudian dia buka Instagramnya Sarah yang ternyata udah punya suami. Karena udah selamat, Hank nyeritain kebenarannya ke Manny kalau dia berbohong. Karena saat itu takut nggak bisa pulang. Jadi sebenarnya Sarah adalah wanita yang sering dia temui di bus, tapi dia nggak berani kenalan karena merasa nggak percaya diri. Jadinya dia motret Sarah secara diam-diam. Habis ngomong gitu dia baru nyadar kalau ada beruang di belakang mereka. Dia langsung ngisi amunisi ke mulut Manny, tapi gara-gara lihat foto Sarah sama suaminya, Manny jadi linglung dan gak bisa ngeluarin kemampuannya. Hank pun langsung nyalain mesin pendorong kentut Manny sehingga mereka terpental ke atas. Saat itulah terlihat sebuah kota gak jauh dari tempat mereka. Habis itu mereka nyangkut di dahan pohon. Manny sangat terpukul karena apa yang dia rasakan selama ini hanyalah khayalan yang dibuat sama si Hank. Air matanya gak berhenti menetes walaupun dia gak suka sama perasaan ini. Apa yang dirasakan Manny ternyata juga kelihatan sama Hank. Dia sangat kecewa sampai pengen jadi orang mati lagi. Akhirnya Hank merasa bersalah dan jatuh dari pohon. Dia udah ditunggu sama beruang yang langsung menyeretnya. Melihat Hank diambang kematian, Manny ternyata nggak tega juga. Kemudian untuk pertama kalinya, dia bisa menggerakkan tubuhnya tanpa bantuan orang lain. Everyone's shit makes Setelah itu mereka kembali baikan dan tertidur.
Dan besoknya Hank terbangun lagi digendong sama Manny menuju rumahnya Sarah. Manny, stop singing! Manny! Manny terus menyeret Hank yang berusaha kabur sampai mereka jadi berantem. From the first day we met, my name's Manny, and this is my best friend Hank. Lalu anaknya Sarah nemuin mereka. Dia ketakutan karena Manny nunjukin kemampuan khususnya. I'm scary. Sarah pun keluar dan kaget ngeliat kondisi mereka. Manny ngerasa minder sama responnya Sarah dan ngasih pesan terakhir ke Hank supaya jangan ngasih tahu kalau dia cinta sama Sarah. I'm not very good at this. Nggak lama kemudian, polisi dan media datang ke situ. Tapi anehnya Hank dipanggil sama reporter sebagai Manny. Lalu pas Hank lagi di interview, baru dia ngaku kalau dia bukan Manny. They're the only reason that I'm standing here today. And I will not... Setelah itu dia nggak bawa tubuh Manny ke dalam hutan lagi, karena nggak rela Manny mau dikubur. let them take you to some morgue and bury you in some unmarked grave. Orang-orang pada ngejar Hank sampai nemuin gubuk mereka yang lokasinya ternyata sangat dekat sama rumah Sarah. Hank jadi nggak dipercaya sama orang-orang karena terlihat seperti lagi menguntit si Sarah. Apalagi pas Hank ngucapin perasaannya ke Manny, dia jadi kelihatan kayak orang gila. Karena Manny tetap nggak bergerak, dia jadi diborgol sama polisi. Terus dia kentut di depan orang-orang buat buktiin ke Manny kalau dia udah nerima Manny apa adanya. Tapi Manny tetap diam sampai Hank harus dibawa pergi. Saat itulah suara kentut terdengar lagi yang kali ini berasal dari Manny. Hank pun ngebisikin salam perpisahan dan akhirnya Manny kembali ke laut dengan tersenyum bahagia. Mungkin aja dia mau nyelamatin orang lain lagi bro bre. Tomat.